Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang. Semoga sahabat PJP selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat PJP dimanapun berada, banyak peninggalan bersejarah di kota Mekah, tapi banyak juga yang kurang terekspos atau luput dari pemberitaan media. Salah satu situs sejarah di kota Mekah yang jarang diungkap media adalah Mata Air Zubaidah. Bukan sembarang mata air. Mata Air Zubaidah menyimpan kisah yang sangat luar biasa seputar sejarah perkembangan ibadah haji di Mekah. Siapakah sebenarnya wanita yang bernama Zubaidah? Nama asli wanita ini adalah Amatul Aziz binti Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur. Julukannya adalah Zubaidah yang didapat dari sang kakek karena kulitnya yang putih bersih dan sifatnya yang lembut. Zubaidah adalah putri khalifah yang sangat dermawan, sekaligus dikenal sebagai ulama perempuan yang cerdas. Ayahnya merupakan khalifah kedua Khilafah Abbasiyah. Zubaidah lahir di kota Mosul, Irak pada tahun 766 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 831 Masehi. Zubaidah menikah dengan Harun al-Rashid, yang kemudian menjadi salah satu khalifah paling sukses pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Zubaidah pernah membiayai ratusan orang untuk melaksanakan ibadah haji. Pernah suatu ketika, ia pergi melaksanakan haji ke Baitullah. Setibanya di Mekah, ia mendapati kota itu sedang mengalami krisis kekurangan air untuk minum para jamaah haji. Air sulit dicari dan didapatkan, dan harganya pun tak bisa dijangkau oleh para jamaah haji yang sedang membutuhkan air minum. Melihat kondisi itu, muncul inisiatif baik dari Zubaidah untuk membuat proyek besar, yakni membangun saluran air yang sumbernya diambil dari Wadi Nu'man atau Lembah Nu'man, yang kemudian dialirkan ke tempat-tempat jamaah haji di Mekah, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Inilah salah satu dari sekian banyak sumur atau mata air Zubaidah yang ada di Wadi Nu'man. Kita bisa melihat tulisan yang menempel di dinding sumur, Auqaf Ain Zubaidah atau mata air Zubaidah. Pada masa itu belum ada listrik atau alat yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit air. Namun Zubaidah tidak kehabisan akal. Ia memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik air dari Wadi Nu'man, lalu dialirkan ke saluran di mana jamaah haji berada. Sahabat PJP, tempat ini berada di antara Arafah dan Musdalifah. Di tempat ini terdapat bendungan atau tembok tempat penampungan air yang dibangun oleh Zubaidah. Semua air yang bersumber dari sumur-sumur Ain Zubaidah di Wadi Nu'man dialirkan sampai ke tempat ini yang jaraknya lebih dari 25 km. Tembok ini di dalamnya bolong, mirip parit atau saluran air layaknya. Masya Allah, sahabat PJP, kita bisa melihat bendungan ini masih ada walaupun usianya sudah 12 abad atau dibangun pada 1200 tahun yang lalu. Terkadang saya berpikir, mungkinkah pembangunan zaman sekarang bisa bertahan sampai 1200 tahun yang akan datang? Lalu sekarang kita berpindah tempat, yaitu ke Arafah. Sebelum melihat tembok penampungan air Ain Zubaidah, kita bisa melihat Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa yang telah terpisah ratusan tahun lamanya. Dan kita bisa melihat tugu yang ada di atas Jabal Rahmah. Teman-teman bisa menonton video saya yang lain tentang kisah Jabal Rahmah. Di kaki Jabal Rahmah ini juga ada penampungan air Ain Zubaidah yang diperuntukkan bagi jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Jemaah haji bisa mengambil air untuk minum atau wudhu melalui lubang-lubang yang telah disiapkan. Kecemerlangan ide Zubaidah membuat mata air ini dianggap sebagai salah satu keajaiban yang pernah ada dalam sejarah Islam. Konon, menurut beberapa sumber, untuk menyelesaikan proyek besarnya, Zubaidah mengeluarkan biaya sekitar 1,5 juta dinar dan ditanggung sendiri.
Sumbangsihnya yang begitu besar untuk membantu para jamaah haji dan juga penduduk Mekah yang selama bertahun-tahun kesulitan dalam masalah air, nama Zubaidah pun diabadikan sebagai nama mata air tersebut. Tapi sayangnya, lama-kelamaan mata air ini mulai jarang digunakan karena tergantikan dengan mata air lain yang ditemukan di Mekah. Meskipun demikian, pemerintah Arab Saudi tetap mempertahankan keberadaan mata air yang berusia lebih dari 12 abad itu sampai sekarang. Sehingga jamaah haji dan umroh dari berbagai penjuru dunia bisa melihat peninggalan sejarah yang luar biasa manfaatnya waktu itu, yakni wakaf mata air Zubaidah. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat PJP, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan segala kerendahan hati, mohon bantuan sahabat PJP untuk subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.